Renungan Harian Selasa 9 Juli 2024. Berilah mereka makan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami pada saat membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin mempercayai bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Tuhan menyatakan kehadirannya melalui kuasa firman, Roh Kudus dan kuasa yang membuat orang bisa makan dengan secukupnya, tapi masih ada sisanya, seperti diungkapkan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43 sampai 44. Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Elisa menerima roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai dan gandum baru. Pemberian dari orang yang tinggal di Baal Salisa ini adalah suatu pemberian yang baik. Tetapi pada masa kelaparan di dalam negeri, maka pemberian itu sangat berharga. Orang dari Baal Salisa menolak untuk memberikan persembahannya kepada para imam dan suku Lewi yang buruk akhlaknya. Sebaliknya, ia membawa persembahannya untuk nabi-nabi Tuhan yang sejati, yang setia kepada firman Tuhan dan tugas perjanjiannya. Roti buah sulung adalah hasil panen pertama yang matang dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ada beberapa gereja mengajarkan tentang persembahan sulung. Pada saat seseorang baru mendapat gaji pertama dari pekerjaan, maka sebagian dari gaji pertamanya diberikan kepada Tuhan melalui gereja sebagai persembahan sulung. Saat ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, ada persembahan sulung sebagai satu keluarga baru. Persembahan tersebut diberikan secara sukarela sebagai ungkapan syukur pada Tuhan atas berkat-Nya, sehingga bisa bekerja, mendapat gaji, bisa menghasilkan panen, bisa berhasil dalam bisnis atau usaha. Persembahan ini bukan merupakan pemberian keseluruhan hasil panen atau dari pendapatan pertama, tetapi hanya sebagian saja. Persembahan syukur ini adalah suatu ungkapan untuk memuji Tuhan atas pemeliharaannya, atas kasih setianya yang memberikan tanah yang subur, memberi keberhasilan dalam mendapat dan menjalankan pekerjaan atau usaha-usaha lainnya. Orang yang memberi persembahan sulung ini memandang para nabi, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, perlu dibantu untuk kebutuhan mereka dalam melayani Tuhan dan umat. Elisa yang menerima persembahan sulung tersebut dan meminta agar roti dibagikan kepada rombongan nabi lainnya yang membutuhkan dan lapar. Sikap Elisa menggambarkan kemurahan hatinya, peka, peduli, dan tangan terbuka menolong orang yang lapar. Sikap seperti ini menjadi dasar bagi umat untuk berdiakonia, melayani, menolong mereka yang lapar, lemah, miskin. Gereja perlu memperhatikan dan menolong orang yang lapar yang belum mendapat penghasilan. Ada seorang pemuda datang dari daerah mencari kerja di Jakarta, tapi belum juga mendapat penghasilan. Ia lapar dan terpaksa mencuri demi mendapat makanan. Anggota gereja perlu menolong mereka yang lapar. Jumlah rombongan ada 100 orang, sementara jumlah roti hanya 20 roti dan tidak cukup. Pelayan Elisa berpikir bahwa menyediakan sedikit makanan bagi banyak orang hanyalah mempermalukan tuannya. Sebaiknya tidak dibagikan.
Namun Elisa percaya kepada kuasa firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang akan makan dan masih ada sisanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Kita mempercayai kuasa Tuhan yang memelihara, yang membuat kenyang dan ada sisanya. Setelah roti dibagikan bagi rombongan dan mereka makan dengan kenyang dan menyisakan roti. Allah mengasihi umatnya dan memelihara umatnya yang mengasihi Tuhan dengan cara Allah yang tidak masuk akal manusia. Rombongan menjadi kenyang bukan karena makan berlebihan, tapi makan secukupnya, dan Tuhan yang membuat mereka menjadi kenyang dan makanan bersisa. Orang yang sibuk dengan diri sendiri, dengan urusan sendiri, tidak akan bisa murah hati, peka, peduli pada orang lain. Yesus juga memberi contoh dengan kemurahan hatinya. Ia peka peduli dengan orang yang lapar, berjumlah 5.000 orang, dan memberi makan dengan roti dan ikan yang sedikit, dan membuat 5.000 orang kenyang dan ada sisanya. Dari kisah ini kita diajarkan untuk mengandalkan Allah, menanti-nantikan Allah, berharap untuk dilindungi dan dicukupkan oleh pemeliharaannya dengan cara yang tidak bisa dipikirkan manusia. Apabila kita diundang ke sebuah pesta yang melimpah makanan, apakah kita akan mengambil makanan secara berlebihan tanpa memikirkan tamu yang lain? Atau kita akan mengambil secukupnya saja? Dalam hal makan, apakah kita mau belajar dari Elisa untuk taat pada kehendak Tuhan, untuk makan secukupnya tidak berlebihan? Kalau ada sisa, jangan dimakan tapi dikumpulkan. Ketika rombongan makan bersama di sebuah hotel, ada yang mengambil makanan, kemudian ada makanan yang sisa, tapi sudah tidak bisa dimakan lagi. Sikap anggota rombongan seperti ini sudah tidak melakukan kehendak Tuhan untuk makan secukupnya. Makan yang berlimpah, enak, bukan dimakan sebanyak-banyaknya, tapi secukupnya. Karena Tuhan mampu membuat kenyang kalau makan secukupnya, dan Tuhan memelihara dengan cara Tuhan agar kita sehat, kuat, melanjutkan kegiatan pekerjaan atau pelayanan. Ketika ada orang kelaparan, kita tidak menyimpan persediaan makanan itu untuk diri sendiri, tapi kita berbagi kepada orang lain yang lapar. Dibutuhkan kebaikan hati untuk mau memberi kepada yang kekurangan. Elisa percaya bahwa masa depannya ada di dalam pemeliharaan Allah. Elisa percaya bahwa Tuhan yang mengirimkan makanan ini dan adalah juga Tuhan yang berkuasa mencukupkan bahkan sampai ada sisanya. Makanan yang sedikit pada kita, jika diserahkan kepada kuasa Allah yang tak terbatas, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memang terbatas dalam segala hal. Seringkali apa yang kita miliki juga sangat kecil, baik itu talenta, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ekonomi. Tapi kita memiliki Allah yang besar dan berkuasa. Allah senang sekali memelihara umatnya, dan Ia mau memakai kita yang terbatas untuk menyatakan kuasanya yang tak terbatas. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita dan alam semesta. Kita pun mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang dan lingkungan kita, seperti ungkapan dalam KJ 256 ayat 3. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin mempercayai bahwa Tuhan tidak meninggalkan
umat-Nya. Tuhan menyatakan kehadiran melalui kuasa firman, kuasa Roh Kudus, dan kuasa yang membuat kami bisa makan dengan secukupnya, tapi masih ada sisanya. Kami percaya pada pemeliharaan Tuhan dan mau menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.